Warga ramai-ramai mengunggah sejumlah video di media sosial untuk menunjukkan kebisingan dari lapangan padel di dekat rumah mereka. Video ini sebagai bentuk protes karena kebisingan sudah dianggap mengganggu aktivitas harian di lingkungan perumahan. Padahal, olahraga padel ini sebenarnya sudah tren di Indonesia sejak tahun 2024 dan semakin diminati sepanjang tahun 2025 hingga menjamurnya tempat-tempat padel di Jakarta. Menurut salah satu warga yang terganggu dengan suara bising dari lapangan padel, gangguan suara ini sudah dirasakan sejak pembangunan di bulan Oktober 2025. Namun, semakin parah saat lapangan mulai beroperasi penuh pada 20 Januari 2026. Warga juga sudah membuat laporan gangguan melalui aplikasi Jaki, media sosial, hingga menghubungi layanan polisi 110. Dari pembangunan itu di bulan Oktober akhir. Jadi pelaporan itu kita lakukan melalui kanal resmi, yaitu Jaki, yang dimana di kanal resmi itu kita melakukan pelaporan untuk masalah pembangunan di bulan November sekali dan di bulan Desember juga sekali. Lalu di bulan Januari itu kita melihat nih, oh ternyata ini dibangun lapangan padel, karena sebelumnya baik saya maupun ibu maupun keluarga sama sekali tidak tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan lapangan padel. Dari hasil mediasi, pengelola lapangan padel di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan berjanji akan membatasi jam buka imbas keluhan bising dari warga sekitar. Selain itu, pihaknya akan memasang peredam suara sesuai permintaan dari warga. Jadi kalau hasil mediasinya, kami dari pihak lapangan padel sendiri, tentunya kami akan memperkuat dinding kami untuk supaya suara-suara yang dihasilkan lapangan padel itu bisa teredam di dalam lah, tidak mengganggu apa yang ada di luar. Itu pertama. Yang kedua, dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasionalnya sampai 50%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memberi respons terkait kebisingan yang ditimbulkan dari lapangan padel. Pram bilang akan mengambil langkah tegas. Saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa, kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Pramono bilang pekan depan akan diputuskan nasib lapangan padel yang tidak memiliki izin lengkap dan yang mengganggu ketertiban umum. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu di mana idealnya titik temu antara bisnis olahraga dan hak warga atas lingkungan yang nyaman? Saya akan diskusikan ini bersama staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim. Bang Chiko, selamat malam dengan Tifal. Bang, di sini apa kabar? Malam, kabar baik. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Itu yang diberita kasus di Jakarta Selatan. Yang juga dipahami ada warga di RT 5 RW 13 Kayu Putih Pulau Mas, Jakarta Timur bahkan sampai menggugat ke PT UN walaupun sampai sekarang proses banding masih berjalan, Bang. Dari cermatan Pemprov DKI dari dua kasus itu saja setidaknya ini soal perizinan yang jadi problem atau standar bangunannya atau ada hal lain nih, Bang? Jadi ini adalah kombinasi dari yang disebutkan tadi ya. Kami juga tentunya karena sebagian dari lapangan padel yang kami sekarang sedang dalam proses untuk menginventarisasi apakah terkait dengan izinnya itu memenuhi persyaratan, terkait dengan hal-hal yang mengganggu ketertiban, kenyamanan warga sekitar. Dan inilah di mana perlunya memang apabila kita ingin membangun suatu sarana yang terkait dengan penggunaannya untuk halayak dan menimbulkan suara-suara
harus dibicarakan dengan baik-baik dengan lingkungan sekitar. Selain juga perizinannya juga harus lengkap. Jadi kadang-kadang ada juga yang perizinannya sudah lengkap dan lain-lain, tapi kembali lagi memang tetap ada komplain dari warga masyarakat. Dan ini sangat bisa dimengerti ya, terkait dengan tentunya ada jam tidur, ada jam istirahat, dan terkait dengan jam buka juga harus dibatasi. Tapi ke depan tentu keluhan terkait dengan ini sebenarnya Tifal, jujur bukan hanya di 2 tempat itu, dan Bapak Gubernur telah menyikapi ini dengan seksama dan juga cepat, yaitu juga memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin dan operasional seluruh lapangan padel di wilayah DKI Jakarta, khususnya yang berlokasi di dekat dengan pemukiman warga. Jadi evaluasi ini cukup komprehensif ya, mencakup pemetaan lokasi lapangan padel secara menyeluruh, peninjauan ulang dokumen perizinan termasuk kesesuaian dengan peruntukan wilayah dan ketentuan ketertiban umum, pengkajian dampak kebisingan terhadap lingkungan, serta juga harus sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 terkait dengan ketertiban umum dan standar kebisingan lingkungan. Langkah ini tentu untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di tempat-tempat lain. Namun tentu kami juga menyayangkan apabila masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan menghimbau semua pihak, seluruh stakeholders, karena Jakarta ini nggak bisa dikelola oleh hanya Pemprovnya saja, harus dikelola bersama, harus juga dengan tenggang rasa dan toleransi, dan juga hal-hal yang terkait dengan kenyamanan harus dijaga di lingkungan-lingkungan masing-masing. Anda menangkap ada kelalaian tidak di lingkungan terkecil masyarakat? Karena kalau mengambil lagi kasus yang dari Pulau Mas itu, Bang, awalnya warga sekitar mengaku atau menduganya itu lapangan tenis buat pribadi pemilik lapangan yang ternyata warga baru di sana, dan belakangan baru ketahuan itu buat umum. Ada kelalaian tidak di lingkungan terkecil menurut Anda? Ya, kemungkinan betul bisa jadi ada kelalaian, baik dari itu pihak perizinan ini kan berjenjang ya, ada yang ke pusat, ada juga yang melalui Pemprov terkait dengan PBG misalnya, izin bangunan, dan juga hal-hal yang terkait dengan izin-izin lain bisa di PTSP, bisa juga di Dinas Citata, dan ini semua sedang kita pelajari. Bukan hanya yang di Cempaka Putih, karena memang kita tahu lapangan padel ini sudah sangat menjamur dan ini sudah menjadi concern juga bagi Bapak Gubernur Pramono Anung. Nah, kami mengajak masyarakat juga jangan segan-segan melaporkan hal ini melalui semua kanal, termasuk media sosial. Silahkan untuk memviralkan apabila memang ada kebisingan yang betul-betul mengganggu, dan kemudian juga apabila laporan-laporan yang mandek untuk bisa tetap menyuarakan apa yang menjadi concern masyarakat. Dan ini akan kami tindak lanjuti secara cepat, dan kita mohon waktu sekitar 1-2 minggu untuk kemudian bisa menginventarisir ini semua dan permasalahan-permasalahan ini. Namun Dinas Citatas juga sudah menyampaikan pada kami, laporkan pada Bapak Gubernur, memang banyak juga sudah yang mendapatkan surat peringatan, bahkan surat untuk melakukan pembongkaran, karena pembongkaran ini terkait dengan pembongkaran apabila memang tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan dan perizinan itu, sekarang itu Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan itu pembongkaran dilakukan oleh pemilik sendiri, dan ini kadang-kadang yang menjadi halangan untuk kemudian betul-betul ditegakkan aturannya. Berapa banyak surat peringatan yang dilayangkan sejauh ini, Bang, untuk kasus yang lapangan padel yang tidak tertib itu? Secara konkret ya jumlahnya saya belum mendapatkan persisnya, tapi yang saya ketahui memang sudah ada surat-surat yang dilayangkan untuk beberapa pemilik dan pengelola lapangan padel. Oke, nah ini kan kasusnya masalah kenyamanan ya, Bang ya, apalagi dibangun di dekat permukiman warga. Sebetulnya dalam aturan ada nggak sih SOP atau standar bahwa kalau ada area atau lapangan olahraga kah itu, sasana olahraga kah berdiri di dekat permukiman, standarnya harus A, B, C, D, E, aturannya sudah ada yang rigid belum sih? Sebenarnya ada terkait dengan tadi yang saya sampaikan, Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 terkait dengan ketertiban umum dan standar kebisingan lingkungan. Sebenarnya ada, tapi saya sendiri mohon maaf nih, saya nggak pegang perdanya, jadi tidak bisa hafal satu persatu. Tapi pada prinsipnya ada, dan juga ada juga kan aturan-aturan yang mengatakan apakah memang di lokasi tersebut boleh didirikan tempat untuk melakukan apapun yang terkait dengan bidang usaha umum yang juga digunakan oleh halayak umum. Nah, ini juga kita harus pelajari juga. Jadi memang ada tempat-tempat yang memang hanya untuk tempat pemukiman saja, dan tidak boleh dibangun hal-hal yang terkait dengan bisnis, termasuk rumah makan, termasuk lapangan padel, olahraga lainnya yang kemudian juga menarik biaya dari masyarakat.
Nah, ini yang betul-betul kami akan lakukan evaluasi dan inventarisir dalam 1-2 minggu ke depan, dan mudah-mudahan semua bisa kita selesaikan dengan baik, karena juga kita ketahui bahwa orang-orang juga harus memahami terkait dengan hal-hal yang terkait dengan usaha, tentunya juga menghasilkan untuk masyarakat juga dan juga lapangan kerja dan lain. Tapi tentunya yang utama jangan sampai itu mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang memang sudah punya hak untuk tinggal dan tidak diganggu oleh kebisingan tersebut. Oke, Pak Pramono juga sampai bilang akan menindak tegas. Batasan tindakan tegas ini akan sejauh mana, Bang? Ya, itu yang saya sampaikan tadi, termasuk dengan surat layangan untuk menghentikan usaha tersebut. Ketegasan itu juga terkait dengan kemudian memerintahkan pemilik dan pengelola lapangan tersebut untuk membongkar lapangan kalau memang semua perizinannya tidak sesuai dengan apa yang diharuskan dan diwajibkan untuk dimiliki. Oke, untuk kasus yang di Pulau Mas ini kan sampai ke PT UN, walaupun proses untuk bandingnya masih tetap berjalan sampai dengan sekarang, pengajuan banding datang dari pemilik lapangannya itu. Apakah dari Pemprov mungkin punya inisiatif untuk menengahi itu, membantu agar memediasi warga dengan pemilik lapangan itu biar ya sama-sama clear lah, atau Anda menyarankan bahwa petunnya tetap jalan saja? Tentu kalau sudah melalui jalur hukum, kami tidak dapat mengintervensi, dan mengintervensi itu juga tentu menjadi hal yang salah apabila kami lakukan. Tetapi tentu hal-hal yang terkait dengan mediasi dan juga bagaimana kita saling bisa rembuk antar warga, karena sesungguhnya pemilik lapangan pedal juga bagian dari warga masyarakat Jakarta itu sendiri. Dan ini harapan kita juga bisa diselesaikan. Dan ke depan selain kita menginventarisir permasalahan-permasalahan dari lapangan padel yang tidak memiliki izin dan lain-lain, tentunya kami ingin mengedepankan hal-hal yang terkait dengan rembukan, musyawarah antar warga yang kemudian bagaimana mencari jalan tengah supaya ada win-win solution. Tapi tentu tetap utamanya adalah bagaimana warga masyarakat bisa tenang hidup di lokasi pemukiman tanpa diganggu dengan kebisingan yang tentunya apalagi melanggar peraturan-peraturan dan perizinan yang ada. Oke, sehingga ini mungkin akan jadi penegasan, Bang Ciko. Solusi untuk tata ruang yang ideal dengan belajar dari kasus seperti ini. Hal apa yang betul-betul harus dicermati oleh banyak pihak, tidak hanya bagi mereka yang punya lapangan pada atau sasana olahraga di area permukiman warga, tapi juga warganya yang ada di sekitar itu? Yang utama tentu nomor satu adalah peruntukan dari wilayah tersebut. Apakah wilayah itu memang diperuntukkan untuk boleh melakukan kegiatan usaha, atau memang peruntukan dari wilayah tersebut murni adalah pemukiman, itu dulu. Kalau itu sudah bisa kita sepakati bersama dan juga dipatuhi bersama, tentunya tidak akan ada masalah-masalah, dan kalaupun ada masalah bisa kita minimalisir. Oke, Bang Ciko Hakim, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu ya, Bang. Selamat malam. Sama-sama.